Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Tecno Spark 9T setelah penggunaan saya selama 3 minggu. Seperti biasa ya, tidak pernah bosan, saya butuh dukungan dari kamu semua. Khususnya buat kamu yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel ini lalu aktifkan juga bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Tecno Spark 9T menjadi smartphone termurah dengan membawa kamera depannya ini 32 megapiksel. Memang sih secara default kamera depannya ini beresolusi 8 megapiksel saja. Berkat adanya teknologi pixel binding, kamera depan HP ini bisa menghasilkan foto berkualitas 32 megapiksel. Jadi ini sangat jelas ya kalau smartphone ini ataupun HP ini sangat mengunggulkan pada kamera depan. Lalu bagaimana nih dengan hasilnya? Seriusan ya, hasil foto kamera depannya ini tanpa mengaktifkan 32 megapiksel sudah masuk kategori bagus loh untuk HP 1 jutaan. Mulai dari warna foto yang dihasilkan mendekati warna asli objek foto. Tangkapan foto juga terbilang luas dengan detail foto juga oke ataupun terlihat. Fitur beauty mampu menghasilkan tingkatan kehalusan wajah yang terlihat wajar. Hanya saja pada foto potretnya ini terkadang terlihat kurang rapi ya antara fokus objek dengan background. Sementara di belakang terdapat dua kamera, masing-masing beresolusi 13 megapiksel sebagai lensa utama, ditemani lensa depth beresolusi 2 megapiksel. Hasil foto dari kamera belakang bisa saya katakan termasuk bagus ya, ini seperti foto dari kamera depan. Hanya saja di kondisi tertentu warna foto yang dihasilkan itu sedikit di bawah warna asli objek foto. Tips dari saya, jika kamu memotret membelakangi cahaya ataupun langit, lebih baik aktifkan saja yang namanya HDR. Ini berlaku dari kamera belakang ataupun depan. Ini belum nyampe bisnya. Ya, ini hasil perekaman video dari kamera belakang Tecno Spark 9T. Resolusinya Full HD. Nah, ada fitur yang namanya efek bokeh. Sebelum merekam video bisa diaktifkan, tapi untuk resolusinya hanya di HD plus saja. Ini Bang Dias nih. Apa udah? Kamu kan jadi siluman. Jadi siluman. Ganti baju dulu. Oke. Walaupun HP ini masuk kategori kelas entry level, Tecno Spark 9T membawa desainnya itu terlihat keren dan kekinian. Itu bisa terlihat mulai dari finishing datar di semua sisi frame. Lalu saat saya gunakan juga atau sekedar saya genggam ini masih terasa solid. Ukuran bodi yang di bawah juga tidak terlalu besar, jadi cukup compact kok di tangan. Di bagian back cover terlihat menarik berkat finishing yang di bawah itu bisa difungsikan sebagai cermin. Ini sih terlihat seperti berbahan kaca ya, khususnya untuk unit saya ini, particle silver. Asli kalau menurut saya sih ini nggak kelihatan norak, tapi dari itu semua tergantung selera masing-masing. Kekurangan desain ataupun finishing seperti ini ya akan mudah meninggalkan yang namanya noda sidik jari. Tapi dalam paket penjualan Tecno Spark 9T sudah mendapatkan yang namanya soft case keren dengan motif tulisan Spark.
Nah, pada back cover juga tidak akan menemukan yang namanya sensor sidik jari. Sensor tersebut ditempatkan pada frame kanan bersamaan dengan tombol power. Ini sih termasuk hal yang bagus ya, karena masih ada loh HP dari brand lain di harga ataupun di kelas yang sama, bahkan di harganya lebih mahal, masih menempatkan sensor sidik jari pada back cover. Respon bacanya termasuk cepat dan akurat. Demikian sama halnya sensor pemindai wajah melalui kamera depan. Pindah ke bagian depan, Tecnospark 9T membawa layar seluas 6,56 inch dengan model Deodrop dipadu panel IPS LCD dan resolusi HD+. Tampilan layar ini jujur saya suka, warna pada layar itu terlihat cerah dan padat, kontrasnya juga terasa pas. Penggunaan di bawah terik matahari masih cukup nyaman digunakan. Ketajaman layar masih memberikan tampilan yang enak dilihat kok. Selama saya gunakan tidak ada keluhan mengenai tampilan layar HP ini. Apalagi nih ya, respons sentuh layar itu tidak ada masalah sama sekali. Ditambah lagi layar HP ini sudah mendukung refresh rate 90 Hz. Terkait perlindungan layar, sepertinya sih nggak ada ya. Kalau saya salah, mohon dikoreksi pada kolom komentar di bawah. Tapi nih ya, sampai saat ini saya belum menemukan goresan. Padahal layar smartphone ini ataupun HP ini belum saya pasangkan screen protector. Sekarang pindah ke bagian software nih. Tecnospark 9T membawa tampilan antarmukanya itu iOS v8.0 yang berjalan pada Android 12. Kalau saya lihat nih tampilan iOS ini terlihat mirip loh seperti tampilan antarmuka XOS pada HP Infinix. Maka dari itu tidak heran ya saat buka aplikasi Special Function isinya hampir sama lah ya seperti XOS yang terdiri dari Smart Panel, Social Turbo, aplikasi Twin, Game Mode, dan Video Assistant. Sekarang ke bagian performa. Tecnospark 9T mengandalkan chipset MediaTek Helio G37. Memang sih chipset tersebut termasuk chipset keluaran terbaru ya. Chipset tersebut dipadu CPU octa-core dan RAM 4GB. Tersedia pula yang namanya RAM tambahan 3GB melalui MEMS-Fusion. Selama penggunaan saya, performa yang di bawah HP ini masih bisa saya katakan sih ya bisa diandalkan saat saya buka aplikasi-aplikasi sosial media, nonton video di YouTube, atau sekedar main game-game ringan ya seperti Candy Crush. Lalu bagaimana nih kalau diajak main game lebih berat lagi? Ya, di sini saya coba pertama itu langsung main game Mobile Legends ya pada pengaturan frame rate low dan grafik medium. Game tersebut bisa berjalan cukup nyaman ya dimainkan atau ya lancar sih iya, tapi tetap saja yang namanya game berjalan patah-patah atau terasa kurang smooth itu akan terasa walaupun sesaat, khususnya ini pada momen-momen perang brutal. Kalau buat saya sih ini nggak terlalu mengganggu. Ya, dikarenakan dari pengalaman saya main game Mobile Legends itu terasa yang namanya ada patah-patah ataupun kurang smooth ya. Maka dari itu juga saya nggak berani ataupun tidak mau memainkan game lebih berat lagi. Karena ya sudah pasti akan berjalan patah-patah juga dan justru bisa lebih ke tidak nyaman dimainkan. Maka dari itu untuk selama menggunakan smartphone ini saya lebih fokus main game Mobile Legends saja. Nah, dari pengalaman saya juga memainkan game di smartphone ini ya, tadi Mobile Legends, mungkin kamu bisa melakukan ataupun mengikuti trik dari saya agar mendapatkan pengalaman bermain game itu lebih nyaman lagi, walaupun nggak terlalu signifikan ya. Tipsnya itu ataupun saran dari saya itu yang pertama, langsung aktifkan saja RAM-nya itu 3GB melalui MEMS-Fusion ya. Karena sebelumnya itu saya menggunakan MEMS-Fusion-nya itu hanya 1GB saja. Ketika saya pindahkan ke 3GB, nggak tahu nih, entah itu kebetulan atau bagaimana, saya merasakan main Mobile Legends itu terasa lebih nyaman. Yang kedua, kalian bisa bersihkan sampah dan memori melalui Phone Master. Memberikan ruang yang lebih luas lagi, jelas ini membuat performa HP bisa lebih mulus lagi. Biasanya melakukan ini otomatis aplikasi yang berjalan di background akan tertutup. Untuk cara ini bisa lah ya dilakukan seminggu sekali atau seperlunya saja.
Yang ketiga, aktifkan yang namanya game mode. Selain meningkatkan performa, kamu juga akan mendapatkan pengalaman main game lebih nyaman dari gangguan notifikasi yang masuk. Sekarang pindah ke bagian audio. Tecnospark 9T ini membawa satu buah speaker ya. Dari awal beli smartphone ini saya nggak terlalu mengharapkan kualitas speaker yang bagus ya. Yang artinya saya nggak mau berekspektasi tinggi mengenai kualitas audio dari smartphone ini. Nah, dari selama penggunaan saya ya, kualitas audionya ini yang keluar itu cukup kencang. Di sini juga dibilang cempreng banget sih, enggak, cempreng aja sih ya, bisa dibilang iyalah ya. Dan untuk sisi bassnya ini ya seadanya aja lah ya, bukan yang ngebass banget, jauh dari kata ngebass lah ya. Terus di sisi vokalnya juga masih terdengar cukup jernih. Untuk lebih lengkapnya ini dia contoh ataupun audio dari speaker Tecnospark 9T. Demi memberikan daya tahan baterai yang lama, Tecnospark 9T ini membawa baterai berkapasitas 5000 mAh. Kalau dari pengalaman saya menggunakan smartphone ini, bisa saya bilang ya, daya tahan baterainya ini ya untuk penggunaan saya sangat bisa diandalkan. Ya di sini saya tidak bisa menunjukkan apa ya, screen on time dari 100 hingga 0% ya, karena aplikasi yang saya andalkan itu acu baterai itu sering tertutup sendiri. Nah, dari pengalaman saya itu pemakaian dari 100 hingga 5% dengan beberapa momen ataupun pengurangan baterainya itu tidak terhitung. Screen on time yang saya dapat tembus di atas 7 jam. Untuk pengisian dayanya itu sudah fast charging tapi 10 watt saja. Membutuhkan waktu 3 jam mengisi baterai dari 1 hingga 100%. Sebagai info, HP ini sudah terlihat kekinian berkat port USB Type-C yang disematkan. Port yang disematkan juga bisa dimanfaatkan sebagai OTG, yang artinya kamu bisa melakukan transfer data dari HP ke flash disk ataupun sebaliknya. Sekarang masuk ke kesimpulan ya. Harga jualnya ini di 1.699.000. Kalau kamu bisa beli di saat flash sale, maksud saya itu lebih murah 100.000 di 1.599.000. Lalu dengan harga segitu, apakah Tecnospark 9T ini memang layak untuk dibeli? Ya kalau buat saya pribadi sih semua tergantung kebutuhanmu. Tapi kalau menurut saya nih ya, Tecnospark 9T ini bisa menjadi smartphone ataupun HP yang layak untuk dibeli ya. Karena dengan harga segitu kamu akan mendapatkan performa dengan chipset paling baru, sudah pasti bisa diandalkan performanya. Terus yang kedua, kamu akan mendapatkan layar yang terbilang luas dengan teknologi kekinian serta tampilan yang nyaman. Yang ketiga, kamu akan mendapatkan smartphone dengan desain yang kekinian dan terlihat keren. Yang keempat itu daya tahan baterainya ini benar-benar sangat bisa diandalkan. Yang kelima, untuk hasil foto dari kameranya nih, baik kamera belakang ataupun kamera depan, menurut saya sih ini kategori bagus untuk smartphone 1 jutaan. Tapi kalau kamu ingin membeli smartphone, fokusmu tuh hanya ingin mencari performa yang lebih ngebut ya, saya sih berani bilang mending kamu beli ini aja, Realme Narzo 50i Prime ya. Kalau menurut kamu bagaimana nih mengenai Tecnospark 9T? Boleh ya untuk share pada kolom komentar di bawah. Itu aja deh yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak ya sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like ya jika kalian suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.